Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi kita mengenai nilai mutlak. Nah, kali ini kita masuk ke subbab yang baru, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di sini ada beberapa contoh tipe soal, ada 5 buah tipe soal yang akan kita bahas. Untuk itu diharapkan kalian menyimak sampai habis video ini supaya tidak gagal paham. Nah, adapun bunyi soalnya adalah tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Soal yang pertama adalah nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Soal nomor 2 adalah nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Dan yang ketiga, nilai mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 0. Dan yang keempat adalah negatif 5 nilai mutlak 3X dikurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Dan yang kelima, 2X, nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 3. Nah, kali ini di video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 5 contoh soal yang memiliki tipe soal yang berbeda. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, soal nomor 1 adalah nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara merubah dari nilai mutlak ke bentuk definisi. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7 ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah nilai mutlaknya ke dalam bentuk definisi terlebih dahulu. Berarti nilai mutlak 2X dikurang 1 akan kita ubah ke dalam bentuk definisi nilai mutlak. Berarti 2X dikurang 1 itu sama dengan 0. Lalu 2X sama dengan negatif 1 kita pindah ruaskan jadi positif 1. Maka X sama dengan 1/2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X itu sama dengan 1/2. Nilai X sama dengan 1/2 akan menjadi syarat ketika kita merubah dia ke dalam bentuk definisi. Jadi, definisi dari nilai mutlak dari 2X dikurang 1 sama dengan, nah, di sini positif terlebih dahulu kita gunakan 2X dikurang 1 jika X lebih besar sama dengan, syaratnya kita udah dapat 1/2. Jadi jika X besar sama dengan 1/2. Kemudian negatif 2X dikurang 1 jika X kurang dari 1/2. Nah, di sini untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita terdapat 2 buah daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama untuk X lebih besar sama dengan 1/2 dan yang kedua untuk X kurang dari 1/2. Jadi yang pertama untuk kita tulis X lebih besar sama dengan 1/2. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 1/2 maka nilai mutlak 2X dikurang 1 2X kurang 1 sama dengan 7. Nilai mutlak 2X kurang 1 itu kita substitusi dengan 2X dikurang 1. Jadi 2X dikurang 1 sama dengan 7. Maka 2X sama dengan negatif 1 kita pindah itu jadi positif 1. Jadi 7 ditambah 1. Kemudian 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 8 dibagi 2. Dapatlah nilai X sama dengan 4. Nah, kita akan menguji coba apakah nilai X sama dengan 4 itu memenuhi himpunan penyelesaiannya. Nah, kita substitusi X-nya dengan 4. Jadi 4 lebih besar sama dengan 1/2. Nah, kalau kita lihat pernyataannya 4 lebih besar sama dengan 1/2 itu benar atau salah pernyataannya? Maka pernyataannya bernilai benar.
Nah, jika pernyataannya bernilai benar karena 4 itu memang lebih besar sama dengan 1/2, maka X sama dengan 4 memenuhi himpunan penyelesaian. Nah, yang kedua, untuk X kurang dari 1/2, maka nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Itu kita substitusi untuk X kurang dari 1/2, berarti negatif 2X dikurang 1, berarti negatif 2X dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kalau kita perhatikan di sini di dalam tanda kurung, di luarnya ada tanda minus, maka kita keluarkan atau kita hilangkan tanda kurungnya dengan cara mengalihkan minusnya. Berarti minus 2X kemudian minus dikali minus 1 itu adalah plus 1 sama dengan 7. Kemudian negatif 2X sama dengan 7 plus 1 kita pindah jadi min 1, maka negatif 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi minus 2. Hasilnya adalah minus 3. Nah, lalu kita uji apakah pernyataannya bernilai benar atau salah. Maka kita substitusi X-nya dengan negatif 3. Ini kita substitusi X negatif 3, berarti negatif 3 kurang dari 1/2. Nah, kira-kira pernyataannya bernilai benar atau salah untuk negatif 3 kurang dari setengah. Berarti benar. Pernyataannya benar. Maka negatif 3 merupakan himpunan penyelesaiannya. Maka kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari bilangan yang paling kecil. Berarti negatif 3, positif 4. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut dengan soal tipe yang kedua. Nah, untuk soal tipe yang kedua ini adalah X ditambah nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, jadi jelas bahwa soal nomor 2 ini bukan persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Berarti ini tidak ada memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi tidak ada satupun bilangan real yang memenuhi X ditambah 5 itu sama dengan negatif 6. Karena kita ingat konsep nilai mutlak bahwa nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Ingat, nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, jadi kalau berapapun bilangan, kalau kita substitusi ke X, itu tidak mungkin hasilnya negatif 6. Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Itu ya. Jadi tidak ada yang memenuhi. Kita lanjut tipe soal yang ketiga. Nilai mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 0. Jadi kita ubah dia ke dalam bentuk definisi nilai mutlak. 4X negatif 8 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan negatif 8 kita pindah jadi positif 8. Maka X sama dengan 8 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 2. Maka definisi dari nilai mutlak 4X dikurang 8 sama dengan positif 4X dikurang 8 jika X lebih besar sama dengan 2. Kemudian negatif 4X negatif 8 jika X kurang dari 2. Nah, yang pertama ada dua daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah untuk X lebih besar sama dengan 2. Maka 4X dikurang 8 sama dengan 0. Kita substitusi dengan positif 4X dikurang 8. Jadi 4X min 8 sama dengan 0.
4x sama dengan negatif 8, kita pindah ruas jadi plus 8. Maka x sama dengan 8 dibagi 4. Maka nilai x sama dengan 2. Nah, kita akan menguji apakah bunyi pernyataannya benar atau salah untuk x sama dengan 2. Maka kita substitusi. Berarti 2 lebih besar sama dengan 2. Berarti bunyi pernyataannya adalah benar untuk x lebih besar sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 adalah himpunan penyelesaiannya. Dan yang kedua, untuk x kurang dari 2, maka nilai mutlak 4x dikurang 8 itu sama dengan 0. Maka kita ganti dengan negatif. Negatif 4x dikurang 8 sama dengan 0. Maka kita akan menghilangkan tanda kurung dan mengalihkan negatif 4x. Kemudian negatif dikali negatif 8 berarti plus 8. Sama dengan 0. Maka negatif 4x sama dengan plus 8, kita pindah jadi min 8. Maka x sama dengan negatif 8 per negatif 4. Sama dengan positif 2. Nah, positif 2 tadi sudah sama, cukup 1 kita ambil. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Itu untuk tipe soal yang ketiga. Selanjutnya tipe soal yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan bahwa untuk soal nomor 4 ini bentuknya masih bisa kita sederhanakan. Maka sebelum mencari himpunan penyelesaiannya harus kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk nilai mutlaknya. Maka kita sederhanakan negatif 5 nilai mutlak 3x min 7 sama dengan, nah plus 4 nya kita pindah jadi 14 dikurang 4. Maka negatif 5 nilai mutlak 3x min 7 sama dengan 14 dikurang 4 itu adalah 10. Maka 3x nilai mutlak 3x min 7 sama dengan, nah 10 negatif 5 kita pindah jadi bagi ya, bagi negatif 5. Jadi nilai mutlak 3x min 7 itu sama dengan negatif 2. Nah, maka ini jelas tidak ada bilangan real yang memenuhi sedemikian sehingga nilai mutlak 3x kurang 7 hasilnya negatif 2. Perlu ingat konsepnya, kita kembali lagi ke konsep nilai mutlak bahwa nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Lanjut kita ke contoh soal atau bentuk soal yang terakhir, yaitu yang kelima. Nah, untuk contoh soal yang kelima ini nilai mutlaknya terdiri dari dua buah tanda nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Nah, jadi untuk menentukan atau menyelesaikannya ada dua alternatif penyelesaian. Yang pertama, kita selesaikan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita merubah nilai mutlak 2x kurang 1 dan x tambah 3 ini ke dalam bentuk definisi dari nilai mutlak. Sama seperti sebelumnya. Berarti nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 pindah jadi plus 1. X sama dengan 1/2. Maka bentuk definisinya adalah 2x nilai mutlak 2x min 1 sama dengan positif 2x min 1 jika
X lebih besar sama dengan 1/2. Ya, syaratnya X sama dengan 1/2. Kemudian negatif 2X min 1 jika X-nya kurang dari 1/2. Kemudian untuk X plus 3, begitu juga kita buat ya ke dalam bentuk definisi. Jadi X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 3 kita pindah jadi negatif 3. Maka kita ubah dalam bentuk definisi nilai mutlak. X plus 3 sama dengan X plus 3 jika X lebih besar sama dengan negatif 3. Kemudian negatif X plus 3 jika X kurang dari negatif 3. Nah, seperti itu. Itu langkah yang pertama atau alternatif cara yang pertama. Lalu kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Yang pertama, untuk nilai mutlak 2X kurang 1. Di sini adalah syaratnya ada X lebih besar sama dengan setengah, X kurang dari setengah. Berarti misalkan di sini 0, misalkan di sini 1/2. Nah, untuk yang pertama, jika X lebih besar sama dengan setengah, maka daerah himpunan penyelesaiannya kan berada di sebelah kanan garis bilangan, karena dia lebih besar. Ini. Nah, di sini saya ganti warna, misalkan warna kuning. Nah, ini untuk X lebih besar sama dengan setengah. X lebih besar sama dengan setengah. Kemudian untuk X kurang dari, ini positif kita gunakan, berarti ini 2X kurang 1 ya. Nah, ini dia ya. Lalu X kurang dari setengah. Kurang dari setengahnya ini berarti dia berada di sebelah kiri garis bilangan karena dia kurang dari. Berarti di sini X kurang dari setengah. Itu kita gunakan negatif 2X kurang 1. Berarti negatif 2X min 1. Tukar warna, misalkan warna merah. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak X plus 3. Nah, kita buat X plus 3. Di sini tadi 0. Plus 3 X min 3. Berarti di sini min 1, min 2, min 3. Misalkan di sini. Kita tukar warna. Di sini min 3. Untuk X lebih besar sama dengan min 3, berarti garis bilangannya ke sebelah kanan. Nah, berarti untuk X lebih besar sama dengan min 3, berarti dia bernilai positif. Maka di sini X plus 3. Kemudian garis bilangannya saya perpanjang. Untuk X kurang dari negatif 3. Ini negatif 3. X kurang dari negatif 3. Berarti dia bernilai min X plus 3. Min X plus 3. Nah, saya tukar warna. Sini daerah arsirannya untuk X kurang dari min 3. Kemudian ini untuk X lebih besar sama dengan min 3.
Nah, lalu garis bilangan ini kita gabung dia jadi satu. Gabung. Nah, di sini buat garis putus-putus. Nah, berarti di sini posisinya 1/2. Kemudian di sini 0, atau tidak kita tulis ya. Di sini -3. -3. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 3 wilayah untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, untuk X kurang dari -3. Nah, itu yang pertama. Karena dia berada di sebelah kiri. Nah, yang pertama. Dan yang kedua, berada di antara -3 dan setengah. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian yang kedua. Saya ganti warna. Ini untuk daerah himpunan penyelesaian yang kedua. Dan yang ketiga itu berada di sebelah kanan. Nah, ini dia. Kita tukar warna. Nah, kita sudah mendapatkan 3 wilayah atau 3 daerah. Nah, maka kita buat ulang dia garis bilangannya. Maka di sini kalau kita perhatikan nilai mutlak, di sini saya hapus dulu. Hapus karena kita sudah ada ini. Kita hapus dulu ya, karena sudah penuh papan tulisnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kita tulis ulang definisi nilai mutlaknya, maka nilai mutlak 2x dikurang 1. Nah, untuk daerah kan kita memiliki 3 wilayah. Wilayah yang warna kuning ini untuk X kurang dari -3. Nah, ketika X -3, maka 2X dikurang 1-nya bernilai negatif dia. Karena 2X kurang 1 ini untuk X kurang dari setengahnya tak terbatas sampai kalau kita tarik ujung sampai di sini dia. Maka -3-nya masuk. Berarti negatif 2X min 1 jika X kurang dari -3. Kemudian untuk daerah atau himpunan penyelesaian yang kedua yang berada di antara -3 dan setengah, kita tulis jika sini kan -3 kurang dari sama dengan 3X kurang dari 1/2. Kenapa kurang dari sama dengan 3? Kenapa tidak hanya kurang dari? Karena kurang dari 3 kan -3-nya -4, -5, jadi -3-nya tidak masuk. Jadi -3-nya masuk di sini. Negatif X lebih besar sama dengan -3, berarti negatifnya masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaian di antara -3 dan 1/2. Maka di sini hanya kurang dari, maka di sini harus kurang dari sama dengan. Nah, ketika -3 terletak antara X terletak antara -3 dan 1/2, maka kalau kita perhatikan di sini X kurang dari 1/2 itu kita juga menggunakan negatif karena dia berada di wilayah ini. Berarti negatif 2
X min 1. Kemudian himpunan penyelesaian yang ketiga, daerah himpunan penyelesaiannya adalah untuk X lebih besar sama dengan 3. Maka di sini jika X lebih besar sama dengan, maksudnya X lebih besar sama dengan 1/2. X lebih besar sama dengan 1/2. Nah, ketika X lebih besar sama dengan 1/2, maka dia bernilai positif. Maka di sini adalah 2X dikurang 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini batas-batasnya atau definisi nilai mutlak setelah kita gabung dia. Kemudian untuk X plus 3, nilai mutlak X plus 3. Nah, kalau kita X plus 3, jika kalau syarat yang pertama kan daerah himpunan penyelesaian pertama untuk warna kuning itu adalah jika X kurang dari min 3. Nah, jika X kurang dari min 3, maka ini kurang dari min 3 nih. Maka X nilai mutlak X plus 3 dia bernilai negatif. Jadi negatif X plus 3. Kemudian jika terletak antara negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2, nah terletak antara ini dia, maka nilai mutlak X nya atau X plus 3 nya dia bernilai positif dia. Nah, batas negatifnya di sini, maka X plus 3 nya sampai sana berarti dia bernilai X positif X plus 3. Nah, yang ketiga, daerah himpunan penyelesaiannya untuk X lebih besar sama dengan 1/2, maka untuk nilai mutlak X plus 3 juga bernilai positif. Nah, seperti itu cara menentukan batas. Lalu kita cari himpunan penyelesaiannya. Untuk di sini kan ada 3 batas nih. Yang pertama untuk X kurang dari min 3 terlebih dahulu, berarti untuk X kurang dari min 3. Maka untuk X kurang dari min 3, 2X kurang 1-nya bernilai negatif ya. Maka kita tulis negatif 2X min 1 sama dengan, kalau min 3 berarti X plus 3 nya sama dengan X plus 3 nya di sini. Nah, dia juga bernilai negatif. Negatif X plus 3. Nah, di sini negatif. Jadi negatifnya kita hilangkan aja, tidak masalah. Jadi 2X min 1 sama dengan X plus 3. Nah, lalu kita pindah ruas nih. X-nya kita letakkan di sebelah kiri semua, min-nya kita letakkan sebelah kanan, min 1-nya. Berarti 2X min X sama dengan 3 plus 1. Maka 2X kurang X itu adalah X, sama dengan 4. Nah, X yang pertama sama dengan 4. Akan kita uji apakah X kurang dari min 3, himpunan penyelesaiannya 4. Nah, kita substitusi nilai X-nya. 4 kurang dari negatif 3. Benar atau salah bunyi pernyataannya? Pernyataannya salah. Harusnya 4 itu lebih besar dari min 3. Maka X sama dengan 4 tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Maka ini salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk X, kita lanjut ke halaman berikutnya. Berarti untuk negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan, kita lihat, kurang dari sama min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Nah, kalau kita perhatikan untuk 2X kurang 1 dengan batasnya
syaratnya min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah, itu adalah bernilai negatif. Berarti negatif 2X min 1 sama dengan lagi. Kemudian untuk X plus 3 dengan batas min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2, itu dia bernilai positif, X plus 3. Jadi kita ganti X plus 3. Nah, kita kalikan, hilangkan tanda kurung, berarti negatif 2X min jadi plus 1 sama dengan X plus 3. Nah, jadi plus X kita pindah ruas jadi negatif 2X dikurang X sama dengan 3 negatif 1. Berarti negatif 3X sama dengan positif 2. Maka X sama dengan negatif 2/3. Nah, sekarang kita akan menguji apakah X sama dengan negatif 2/3 berada di antara negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Nah, ternyata min 2/3 ini terletak di antara batas antara negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Karena dia terletak di antara ini. Maka X negatif 2/3 memenuhi himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, untuk kita perhatikan syaratnya, untuk X lebih besar sama dengan setengah lagi. X lebih besar sama dengan 1/2. Maka kita lihat 2X kurang 1-nya X bernilai positif ya. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan setengah, X plus 3-nya juga bernilai positif. Maka di sini 2X min 1 sama dengan X plus 3. Dua-duanya bernilai positif. Maka kita pindah ruas jadi 2X min X sama dengan 3 min 1, kita pindah jadi plus 1. Maka 2X kurang X itu adalah X sama dengan 4. Lalu kita uji apakah 4 ini memenuhi atau tidak. Kita substitusi nilai X-nya, berarti 4 lebih besar sama dengan setengah. Nah, pernyataannya bernilai benar. Maka X sama dengan 4 itu memenuhi himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3, 4. Itu untuk himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Nah, lalu itu untuk alternatif yang pertama atau daerah himpunan penyelesaian yang pertama atau cara yang pertama untuk menyelesaikan soal nomor 5. Nah, untuk cara yang kedua, soalnya tadi adalah 2X kurang 1 sama dengan X plus 3. Jadi nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Nah, tadi kita sudah mendapatkan syarat-syaratnya. Jadi langsung saja kita buat di sini garis bilangan. Di sini tadi negatif 3. Kemudian 1/2. Nah, di sini kan ada 3 daerah himpunan penyelesaian. Saya ganti warna. Pertama, untuk X lebih besar sama dengan 1/2. Kemudian untuk min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Dan yang ketiga adalah untuk X kurang dari min 3. Nah, cara yang kedua ini agak lebih mudah ya. Nah, itu. Kemudian kuning.
tukar warna dulu ya biar lebih mudah diingat. Kemudian himpunan penyelesaian yang ketiga warna biru. Nah, jadi ada 3 daerah yang akan kita uji. Nah, yang pertama, kalau kita perhatikan di sini nilai mutlak untuk yang pertama untuk kita tulis X kurang dari negatif 3. Nah, biasanya yang paling sebelah kiri itu kita gunakan kurang dari min 3. Nah, untuk X kurang dari min 3 akan kita uji. X kurang dari min 3 kan bilangan-bilangannya ada min 4, ada min 5, ada min 6. Nah, kita akan gunakan min 4 saja. Kita substitusi ke 2X kurang 1. Berarti 2 dikali negatif 4 itu hasilnya negatif 8. Kemudian dikurang 1 dan negatif 9. Nah, negatif 9 itu bilangannya adalah bilangan negatif. Maka di sini kalian tambahkan negatif. Lalu dalam kurung, nah nilai mutlak 2X min 1 sama dengan, nah X plus 3 kalian juga harus substitusi ke negatif 4 tadi. Berarti X nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 plus 3 sama dengan hasilnya negatif 1. Negatif ya nilainya, maka di sini kalian tambah negatif X plus 3. Nah, seperti itu. Lalu kita selesaikan nih, negatif berarti negatifnya boleh kita hilangkan. Maka sisanya adalah 2X min 1 sama dengan X plus 3. X nya pindahkan jadi 2X min X sama dengan 3 ditambah 1. Maka 2X min X itu adalah positif. X sama dengan 4. Nah, kita uji apakah X sama dengan 4 memenuhi atau tidak. Maka kita substitusi 4 kurang dari negatif 3. Nah, bunyi pernyataannya salah. Maka X sama dengan 4 tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Yang kedua, untuk daerah negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Nah, kurang dari sama dengan ini kan udah memenuhi 3. Ini kan 3 nya tidak masuk, maka di sini harus dimasukkan angka 3. Maka di sini dibuat kurang dari sama dengan. Maka 3-nya masuk ke min 3. Batasnya kurang dari setengah. Maka bilangan yang terletak antara negatif 3 dan setengah itu ada 0 masuk di dalamnya. Ada negatif 1 juga masuk di dalamnya, negatif 2. Nah, bilangan paling kecil kita misalkan dengan 0. Nah, kita substitusi langsung di sini X-nya dengan 0. Berarti 2 dikali 0 dikurang 1. Nah, 2 dikali 0 itu adalah 0, 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Maka di sini negatif untuk 2X kurang 1-nya. Berarti negatif 2X min 1 sama dengan, nah di sini kita akan substitusi dengan 0 juga nih X-nya. Jadi 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. 3 itu bilangan positif, maka di sini kita tambahkan positif atau tidak tulis negatif. Jadi X cukup kita tulis X plus 3. Maka di sini kita kalikan negatif 2X, kemudian negatif ketemu negatif 1 jadi plus 1 sama dengan X plus 3. Plus X kita pindah jadi min 2X dikurang X sama dengan 3 plus 1 pindah jadi min 1. Negatif 3X sama dengan 2. Maka X sama dengan negatif 2/3. Nah, sekarang kita uji apakah negatif 2/3 ada di antara negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Ternyata ada. Maka X sama dengan negatif 2/3 memenuhi himpunan penyelesaian. Dan yang terakhir untuk X lebih besar sama dengan 1/2. Nah, supaya biasanya yang paling kanan itu besar sama dengan, karena kurang dari 1/2
1/2-nya tidak ada di antara negatif 3 dan setengah, maka di sini harus ada. Maka harus merangkul dia. Jadi X harus lebih besar sama dengan setengah. Jadi setengahnya masuk. Maka X lebih besar sama dengan setengah itu ada 1, ada 2, 3, 3/4, 1, 3/4, 5/6 dan seterusnya. Maka kita substitusi, misalkan bilangan yang paling mudah disubstitusi adalah 1 ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita substitusi X dengan 1. Maka 2 dikali 1 dikurang 1. 2 kali 1 itulah 1. 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1 negatif 1. Maka bilangannya negatif. Maka tinggal tambahkan di sini. 2 dikali 1 2 dikurang 1 positif 1. Sorry ya, positif 1. Maka di sini tambahkan positif. Cukup ditulis 2X dikurang 1, jangan ditulis plusnya. Sama dengan di sini kita juga ganti dengan X sama dengan 1. Jadi 1 plus 3. Hasilnya adalah 4. Jadi positif juga dia. Jadi X plus 4. Lalu plus X-nya kita pindah jadi negatif X. 2X dikurang X sama dengan 3 min 1 pindah jadi plus 1. 2X dikurang X itu adalah positif X sama dengan 3 ditambah 1 itu adalah 4. Nah, kita akan uji apakah benar 4 ini memenuhi himpunan penyelesaian atau tidak. Jadi kita ganti X dengan 4. 4 lebih besar sama dengan setengah. Nah, bunyi pernyataannya bernilai benar. Maka 4 termasuk himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3, 4. Nah, itu untuk cara kedua. Nah, kira-kira mana yang lebih mudah dipahami? Silahkan dikerjakan bebas dengan menggunakan cara 1 atau cara 2. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 tipe soal yang kita bahas hari ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.